Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang rela berkorban, bentuk rela berkorban versi masa lalu, dan rela berkorban versi masa kini, serta urgensi rela berkorban bagi ASN. Sebagai warga negara, kita wajib memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, dan mengetahui isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Dari ketiga hal tersebut, secara garis besar, ada hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu bela negara. Sebenarnya apa sih bela negara itu? Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, sekarang saya ingin meminta pendapat dari Mbak Dian. Sebenarnya bagaimana sih bentuk bela negara yang sesungguhnya? Silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Tika. Bela negara yang diwujudkan dengan rela berkorban pada bangsa dan negara pada masa lalu berupa fisik dan non-fisik. Yang berupa fisik adalah para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raga mengangkat senjata dalam peperangan tanpa pamrih melawan penjajah dengan kelompok yang anti-NKRI. Yang berupa non-fisik adalah pemikiran, waktu, dan diplomasi untuk mencapai kedaulatan NKRI. Jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah mencatat kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari rela berkorban pada bangsa dan negara. Telah banyak pejuang yang gugur, cacat, demi mewujudkan cita-cita nasional, yaitu negara yang berdaulat, aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dengan mempelajari sejarah, dapat mengobarkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada generasi penerus untuk meneruskan perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI dengan mewujudkan sikap bela negara pada kehidupan sehari-hari dengan berasaskan 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pendapat dari saya, Mbak Tika. Baik, sangat menarik ya pendapat dari Mbak Dian. Ternyata bela negara itu tidak hanya berbentuk fisik, namun juga non-fisik. Itu mungkin versi masa lalu. Sekarang kita ingin mendengar bela negara versi masa kini dari Mas Cahyono. Silakan Mas Cahyono untuk pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi setiap manusia itu secara naluriah pasti akan melindungi dan mempertahankan apa yang dimilikinya. Sebagai contoh, anak kecil yang mempunyai mainan. Apabila mainannya diganggu, dirusak, secara naluriah dia akan mempertahankannya, akan melindunginya. Nah, begitu pula dengan NKRI. Saat kita mempunyai rasa memiliki NKRI, saat kita mempunyai rasa mencintai, saat ada gangguan, saat ada yang ingin merusak, secara naluri kita akan berusaha untuk melindungi. Nah, inilah yang dikatakan dengan bela negara versi sekarang. Jadi tidak harus dengan mengangkat senjata, tidak harus dengan ikut di medan peperangan. Nah, ancaman yang ada sekarang itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Kita tahu bahwa sekarang negara kita sedang banyak sekali isu, banyak sekali konflik, seperti misalnya kasus korupsi, kasus dana BLT, kasus reklamasi, dan sebagainya. Nah, kasus narkoba juga. Narkoba semakin merajalela. Terorisme dan radikalisme juga semakin tumbuh pesat di negara kita. Hampir semua radikalisme yang mengarah kepada terorisme itu diawali dari intoleransi. Jadi bisa dikatakan bibit dari radikalisme adalah intoleransi. Banyak kasus konflik keagamaan yang terjadi di negara ini. Mulai dari kasus keagamaan di Poso, kasus konflik keagamaan di Ambon, kasus teror bom, dan sebagainya. Kemajuan teknologi
juga mempunyai peran yang cukup besar. Kita tahu bahwa hate speech, hoax, dan berita-berita provokatif sangat banyak berseliweran di media sosial. Nah, jadi sebenarnya sekarang itu kita sedang berperang. Kita sedang berperang untuk mempertahankan persatuan negara NKRI. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulai saja dari lingkup terkecil kita, mulai saja dari keluarga. Ciptakan rasa bangga terhadap NKRI. Ciptakan rasa cinta terhadap NKRI. Tanamkan nilai-nilai agama tentang toleransi, tentang kasih sayang. Harus ada komunikasi terbuka antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Kita saring berita-berita yang ada di media sosial. Kita filter, kita lawan hate speech, kita lawan hoax. Untuk di lingkungan masyarakat, kita aktif bersosialisasi di masyarakat. Kita dukung program-program kebijakan pemerintah seperti protokol kesehatan, seperti kita sukseskan vaksinasi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah langkah nyata kita semua dalam berjuang, dalam mewujudkan bela negara kita, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, sangat menarik pernyataan dari Mas Cahyono. Jadi sebenarnya bela negara itu tidak harus dengan mengangkat senjata ya Mas, namun juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Berbicara tentang bela negara, tentunya kita sebagai ASN mempunyai urgensinya terhadap hal tersebut. Bagaimana pendapatnya? Oke, ya terima kasih Mbak Optika. Urgensi rela berkorban bagi seorang ASN menurut saya adalah sebuah urgensi, sebuah keharusan yang ada bagi setiap ASN itu sendiri. Mengapa? Karena nilai-nilai bela negara nomor 4 ini membuat seorang ASN tuh harus menjunjung tinggi dan harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, selain kita harus mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, sikap yang perlu kita bela negara yang harus kita lakukan adalah bela negara yang sesuai dengan kemampuan dan ekspertis kita gitu. Contoh sederhananya seperti dokter dan guru, di mana dokter mengobati orang, harus rela berkorban demi jiwa raganya gitu. Lalu guru harus berjuang mengajari anak-anak, di mana di masa sekarang pandemi juga ada banyak keterbatasan dalam mengajar. Nah, itulah contoh sederhana seorang ASN yang berdedikasi untuk mengorbankan apa yang dia punya. Begitu sih Mbak Optika, menurut saya. Baik, terima kasih Mas Ilham untuk pendapatnya. Jadi teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan dan contoh aplikatif ya dalam kehidupan sehari-hari tentang bela negara. Sekarang saya ingin mendengar closing statement satu kalimat dari Mbak Din. Silakan. Baik Mbak Tika, closing statement dari saya adalah bela negara dapat dimulai dari diri kita, dari hal kecil dan mulai saat ini. Terima kasih. Baik, itu pendapat dari Mbak Dian. Sekarang kita mendengar pendapat dari Mas Cahyono. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Closing statement dari saya, fondasi awal dari rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah rasa cinta terhadap tanah air, rasa memiliki dan bangga terhadap tanah air. Terima kasih. Terima kasih Mas Cahyono. Berikutnya Mas Ilham, silakan untuk closing. Ya, terima kasih Mbak Tika. Saya untuk closing statement saya mengutip salah satu presiden hebat di Amerika sana, bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Sekian, Mbak. Wah, sangat menarik closing statement dari Mas Ilham. Baik, yang terakhir, closing statement dari saya bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban bela negara sebagai wujud kecintaannya kepada NKRI. Demikian pembahasan kita mengenai bela negara. Semoga kita senantiasa dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.